Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfiana Safa Azahra dengan NIM 2505176021. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan atau presentasikan cara membuat database, yaitu database data keluarga begitu. Nah, hal pertama kita lakukan adalah membuka exam control panel, menyalakan Apache dan MySQL. Gunanya untuk menjalankan program di command prompt. Oke, kita buka command prompt langsung ya. Oke, jadi kita memasukkan dulu, yang pertama-tama yang dilakukan adalah memasukkan kode perintah cd nih, baru sama juga tadi. Nah, ini kan exam MySQL pin, baru SQL UP. Nah, sudah. Sebentar ya. Belum saya nyalakan. Maaf. Nah, dah. Makanya salah, maaf. Oke nih. Lanjut. MySQL UP. Nah, sudah bisa nih. Tadi itu contohnya awal, misalnya ada yang tadi itu yang di sini nggak nyala, yang MySQL-nya itu programnya bakalan error karena nggak mengaktifkan gitu. Nah, sekarang kita ini kan masih no nih. Kita menunjukkan database yang ada dulu deh. Show database itu menunjukkan keseluruhan list di dalam database. Nah, ini contohnya. Oke. Di sini kan sudah ada nih data-data yang ada di list. Nah, sekarang saya pengen bikin database yang baru. Nah, kita membuat create, masukkan komen create database data keluarga. Oke, data keluarga. Nah, kan. Nah, terus mau karena kita nih sudah punya list database yang baru, kita mau pakai nih. Nah, komennya itu adalah use data keluarga. Ini teman-temannya. Oke. Nah, database kita kan kita udah memakai database yang kita pilih. Lalu sekarang kita ini mau bikin table atau table tuh kayak isi dalam database-nya itu. Nah, contoh kayak gini ya komennya. Create table data keluarga. Itu buka kurung. Nah, di sini kita masukkan informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan. Misalnya contohnya kita masukkan ID dulu kali ya. ID ini kayak nomor-nomor aja sih, nomor kayak satu dari kita biar nomor itu berurutan. Jadi integer nih integer tuh kayak kita tuh tipenya integer tuh ada setelah sebuah angka gitu. Baru masukkan not 0. Nah, terus 3 ini teman-teman, 3 ini jumlah kata yang ada di integernya itu. Nah, terus tambahkan not 0 tuh biar kita nggak kosong lah gitu. Baru dan koma. Nah, lalu kita nambahkan nama. Nama ini kita pakai varchar. Varchar itu kayak variabel karakter, artinya ada berapa banyak kalimat yang kita batasi, misalnya 50 kalimat lah gitu, 50 kata. Lalu nol juga biar nggak kosong. Nah, terus kita masukkan umur ya. Umur berarti dia masuk integer 10 not 0 coba deh. Habis itu umur jenis kelamin kali ya. Boleh deh jenis kelamin kali. Oke. Tinggi dulu. Tinggi itu kita pakai integer
Tapi di sini teman-teman kita ada yang namanya primary key. Primary key itu apa? Primary key itu adalah kode unik yang artinya nggak sama, kayak bervariasi. Jadi misalnya tinggi itu kan udah pasti bervariasi teman-teman ya. Jadi kita masukkan primary key. Nah, habis tinggi apa lagi ya? Jenis kelamin kali ya. Kelamin. Kelamin. Salah. Aku hampir ketinggalan. Ini harus ya. Setiap ada spasi itu pasti nambahkan strip gitu. Underscore. Yes, kelamin. Kita gunakan varchar juga. 50. 10 cukup. Ya 20 deh. 20. Baru not no itu. Terus alamat kita pakai alamat, baru kita tambahkan kode perintah teks. Nanti kita muat informasi gitu. Baru not null. Nah, di sini kita nggak perlu tambah lagi, nggak perlu, karena kan udah cukup nih informasi yang kita butuhkan. Kita nggak perlu pakai koma, kita langsung enter, tutup kurung, baru titik koma. Nah, begini ya. Sekarang kita ingin menampilkan keseluruhan informasi yang baru kita bikin tadi di dalam tabelnya. Nah, contohnya kita pakai perintah dash data keluarga. Nah, begini contohnya. Ya, informasi yang kita butuhkan apa saja. Nah, sekarang yang kita lakukan, yang tahap selanjutnya kita lakukan adalah memasukkan seluruh informasi ke dalam tabel ini. Oke. Ini kita kan rencana mau bikin kurang lebih 10 data begitu. Nah, kita menggunakan command insert into. Nanti kita informasi yang kita masukkan kemana sih gitu, masukkan ke data tadi itu, insert into data keluarga, baru values. Nah, di sini kita pertama kita lakukan itu adalah ID-nya kita anggap kita 01 lah ya, 1, baru koma. Nah, di sini kita masukkan namanya adalah ada Gilang kali ya, Gilang. Baru umur Gilang nih mungkin sekitaran 21 lah ya, 21. Baru tuh untuk jenis kelamin tingginya 172 deh. Habis itu jenis kelaminnya kita masukkan LL, terusnya laki-laki teman-teman ya. Nah, baru alamat ini kita masukkan di Jalan Permai kali ya. Nah, baru kita tutup dengan koma. Nah, oke, mungkin ini kita agak skip dulu kali ya, untuk nggak terlalu kelamaan juga. Kita skip untuk sampai datanya ini saya bikin sampai 10 begitu. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya sudah membuat datanya sampai 10 data seperti ini. Nah, baru terakhir saya tambahkan titik koma. Nah, oke. Baru sekarang hal yang saya lakukan yang kedua itu adalah menunjukkan hasil dari data yang saya masukkan ini ke dalam tabelnya. Kira-kira kayak apa sih tampilannya? Jadi kita menggunakan command select from data keluarga. Oke, baru titik koma. Nah, begini teman-teman ya, tuh. Nah, ini kan nggak beraturan ya, tuh ada yang kayak nih ada 9 gini gitu. Nah, di sini saya pengen ngaturnya itu tuh
Bentar ya. Bentar ya. Bentar, saya lupa sesuatu. Nah, oke lanjut. Saya beringat. Jadi ini kan masih berantakan nih ID-nya ya atau urutan-urutannya. Nah, gini kita akan menggunakan um, command prompt, yaitu select bintang ini from data keluarga grup. Kita menggabungkan semuanya itu by ID ya. ID. Kita coba dulu ya. Bismillah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini berurutan ya dari 1 sampai 10. Lalu saya ini mau mengambil data yang diantaranya gini. Saya maksud tuh gini. Select itu bintang. Oh, ini biar cepet ya. Nah, ini select from data keluarga where umur kali ya. Where umur between itu artinya di antara umur yang kita pilih kayak 20 apa ya? Yang kita ambil nih di 34 sampai 29 lah. 34 and 29 kali ya. Nah, kita coba nanti set. Oke. Oh, kayaknya ada kesalahan kali ya. Umur 34. Coba kayaknya ada yang salah ya. Itu ini aja sudah. Kita select ini nih. Kita select from select coba dulu ya. Select from ini. Oh, masih ya dia. Bentar ya. Group by ID. Nah, ini kan berurutan sudah. Nah, kita di sini mau between. Oke. Kita pertama-tama mau masukkan select from ini deh kali ya. Data keluarga from data keluarga order by nama. Nah, hasilnya itu seperti apa sih? Jadi output baru tambahin ASC. Nah, oke. Nah, seperti ini. Order by itu artinya kita mengurutkan sesuai abjad namanya ini. Lalu kita coba lagi ini select count. Di sini kita select count alamat. Nah, jadi di sini kita tuh pengen ngitung ada berapa count, itu artinya kita menghitung berapa jumlah alamat yang ada di tabel ini. Alamat baru from data keluarga. Coba. Nah, ada 10 kan teman-teman nih. Sesuai dengan datanya ada 10 alamat dalam tabel ini. Lalu kita di sini coba menggunakan kita coba lagi ya. Select sum. Nah, select sum ini apa? Select sum itu adalah menjumlahkan teman-teman. Misalnya saya ini pengen jumlahkan umur semuanya keseluruhan. Jadi select sum umur from mahasiswa data keluarga. Nah, gini. Totalnya 271. Nah, gitu.
itu tuh kita menambahkan keseluruhan dari umurnya kayak 31 tambah 29. Jadi di comment prompt ini kita juga bisa menghitung gitu. Nah, nggak cuman yang ya coding-coding doang gitu, tapi bisa kita gunakan sebagai untuk menghitung gitu. Lalu lagi kita coba max. Select max itu ya. Select max umur, kita umur lagi ya. Select max umur itu adalah yang select apa ya bilangnya, yang paling tertuanya lah gitu. Nah, dalam keluarganya itu siapa gitu. From data keluarga. Kita coba. Nah, yang paling tua itu adalah berumur 35 tahun. Nah, lalu sekarang kita coba lagi select min. Select min tuh kebalikannya, yang paling muda. Select min umur umur from data keluarga. Yang paling kecil adalah 12 tahun. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja dari hasil pembahasan yang saya bawakan pada hari ini, yaitu cara membuat database yang saya buat adalah data keluarga, ya data anggota keluarga begitu teman-temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.